Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan aku Febri dan kali ini kita akan coba bahas beberapa soal. Bentuk soalnya adalah soal tes CPNS. Oke, kita mulai yang pertama ya. Di sini diberikan soal umur Lia 1 tahun lebih muda daripada Rani dan 5 tahun mendatang umur Lia adalah 2 kali umur Rani saat ini. Berapakah umur Rani dan Lia berturut-turut? Nah, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal, baiknya kita rubah nih soal cerita ini ke bentuk yang lebih sederhana yang mudah kita mengerti. Misalkan umur Lia adalah X dan umur Rani adalah Y. Dan diketahui nih yang pertama, umur Lia ini lebih muda 1 tahun daripada Rani. Berarti X sama dengan Y-1. Dan 5 tahun mendatang umur Lia berarti yang kedua X ditambah 5 2 kali umur Rani saat ini, berarti 2 kali Y. Berapakah umur Rani dan Lia berturut-turut? Yang ditanya Y dan X. Oke, kita coba sederhanakan lagi. X sama dengan Y-1 kita subs pada persamaan kedua. Maka kita peroleh Y-1 ditambah 5 sama dengan 2Y. Maka Y plus 4 sama dengan 2Y. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 4. Untuk Y sama dengan 4, kita subs pada persamaan 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 4 min 3. Maaf. 4 min 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3. Sehingga kita peroleh umur Rani adalah 4 tahun dan umur Lia adalah 3 tahun. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua. Di antara bilangan berikut, manakah yang merupakan faktor dari 48? Oke. Faktor yang dimaksud di sini adalah semua bilangan yang habis dibagi oleh bilangan tersebut, yaitu di sini 48. Nah, karena ini kan sejenis TIU ya, jadi kita harus punya trik-trik gitu. Misalkan nih kita dikasih tahu soal faktor dari 48, berarti bilangan yang habis dibagi oleh 48. Di sini diketahui ada 10 nih. Nah, 10 kan gak mungkin nih habis dibagi 48. Berarti jawabannya bukan E dan juga bukan D. Berarti ini antara A, B, C. Nah, 48 nih ada yang unik yaitu 8. 48 apakah habis dibagi 8? Tentu ya
yaitu 6. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Oke, C ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini tema figural diketahui ada deret huruf ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita udah hafal urutan abjad, untuk ngerjain ini jadi sangat mudah. Oke, kita tulis ulang. A, B, E, F, G, L, M, N, O. Oke. Nah, kita coba sebutin abjad dari awal. A, B, C. Maaf, kita ganti A, B, C, D, terus lanjut E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Berarti ini kita lihat di sini ada 1, kemudian jadi 3, kemudian maaf 1, 2, kemudian sini jadi 3. Berarti di sini O. Berarti nanti langsung ke bawah. P. Berarti selanjutnya adalah P, Q, R, S. Oh, berarti di sini dari 2 di sini jadi 4, berarti di sini jadi 6. P, Q, R, S, T, U. 2, 4, 6, O, V. Berarti jawabannya adalah V. E. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mary berangkat dari kota A pukul 6 dan sampai di kota C pukul 12.30. Ia istirahat di kota B selama 30 menit untuk makan. Jika Mary mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah jarak total kota A ke C? Oke. Mary berangkat dari kota A ke kota C jam 6.00. Dan sampai di kota C 12.30. Ia istirahat di kota B selama 30 menit untuk makan. Berarti ini sudah, misalkan ini kota B. Dia berhenti di sini selama 30 menit. Diketahui kecepatannya sama dengan 50 km per jam. Berapakah jarak total kota A ke C? Oke, berarti misalkan dia tidak istirahat, dia akan sampai di jam 12.00. Selisih antara 12 ke 6 itu adalah 6 jam. Sehingga kita akan peroleh jaraknya. Berarti kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Dan kita peroleh di sini kecepatannya adalah 50 km per jam. Sedangkan jaraknya ditanya misalkan X dan waktunya adalah 6 jam. Sehingga kita peroleh X sama dengan 50 dikali 6. Sehingga jaraknya adalah 300 km. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Baik, soal selanjutnya. Seorang siswa mendapat nilai ujian ada 4, dan untuk mata pelajaran yang kelima agar diperoleh rata-rata 83. Baik, di sini seorang siswa mendapatkan nilai untuk 4 mata pelajaran dan
berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran yang kelima agar rata-ratanya adalah 83. Sehingga kita peroleh untuk rumus mencari rata-rata adalah X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N. Oke, sehingga kita peroleh X rata-ratanya adalah 83. X1 nya adalah 78, 86 tambah 80 tambah 91 ditambah X. Kita misalkan nilai selanjutnya itu adalah X, sehingga N adalah 5. Sehingga kita peroleh 83 dikali 5 sama dengan 78 tambah 86 tambah 80 tambah 91 tambah X. Oke, sini kita akan manual ya, jadi kita anggap ini kita sedang tes. Jadi saya akan buat coret-coretan di sini. 83 kali 5 15 1 40 41 415. Oke, kita coba jumlahkan 78 86 80 dan 91. Berarti ini ada 5 1. Oke, 10 26 33. Berarti 335 ditambah X, maka akan kita peroleh X ada 415 dikurang 335, sehingga X sama dengan 0 1170. Sehingga jawaban yang benar adalah 1180 ya harusnya ya. Oke, sehingga kita peroleh jawaban yang benar adalah D, 80. Soal selanjutnya. Jumlah yang harus dibayar untuk 1 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak pada satu tempat wisata adalah 150.000. Harga tiket dewasa 30.000 lebih mahal daripada sebuah tiket anak-anak. Berapakah harga sebuah tiket anak-anak? Oke, untuk mempermudah kita harus rubah soal cerita menjadi perumpamaan suatu pernyataan matematika. Oke, kita misalkan tiket dewasa adalah X dan tiket anak-anak adalah Y. Oke, jumlah yang harus dibayar untuk 1 tiket dewasa ini ya diketahui ya. Berarti 1 tiket dewasa X ditambah 2Y adalah 150.000. Harga sebuah tiket dewasa lebih mahal, 30.000 lebih mahal daripada sebuah tiket anak-anak. Berarti X adalah 30.000 ditambah Y. Titanya adalah harga sebuah tiket anak-anak Y. Oke, mari kita bahas ya. Langsung nilai X sama dengan 30.000 ini tambah Y kita subs pada, misalkan ini kita anggap persamaan 1, persamaan 2. Berarti kita subs pada persamaan 1, sehingga kita peroleh 30.000 ditambah Y sama dengan ditambah 2Y sama dengan 150.000, sehingga kita peroleh 3Y sama dengan, langsung kurangnya 120.000, sehingga Y adalah 120 dibagi 3, sehingga kita peroleh Y adalah 40.000.
Jawaban yang tepat adalah A. Oke. Soal selanjutnya berikutnya. Ukuran sebuah komplek pada sebuah peta 9 kali 5. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1/200, luas sebenarnya dari komplek tersebut adalah berapa meter kubik? Maaf, berapa meter kuadrat? Oke. Jadi maksud dari 1/200 ini atau skalanya adalah jika dalam peta, jika 1 cm dalam peta itu sama dengan 200 cm pada ukuran sebenarnya. Oke. Jadi kita rubah dulu yang pertama. Tahap awal adalah kita rubah. Berarti ini panjang sama dengan 9 cm. Kita rubah ke meter. Bukan kita rubah, maaf. Maksudku jarak pada peta kita rubah ke jarak sebenarnya. Berarti 9 cm kali 200 adalah 1800 cm. Itu sama dengan 18 meter. Untuk lebar adalah 5 cm dikali 200 adalah 1000 cm sama dengan 10 meter. Yang ditanya adalah luas panjang kali lebar, sehingga 18 dikali 10 adalah 180 meter kuadrat. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13 dan xy sama dengan 6. Maka ditanya x plus y adalah berapa? Maka kita tahu ya, kalau misalkan persamaan kuadrat, persamaan dua variabel, persamaan kuadrat dua variabel, persamaan kuadrat dua variabel, rumus umumnya adalah x plus y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2xy. Kira-kira ada yang sama nggak sih? Nah, sama kan? Terlihat sama kan? Diketahui x kuadrat plus y kuadrat itu adalah 13 dan xy adalah 6. Sehingga ini kita dapatkan hasilnya nih. X plus y kuadrat sebenarnya x kuadrat plus y kuadrat berapa? 13 ditambah 2 dikali xy nya tadi berapa? 6. Sehingga x plus y kuadrat adalah 13 ditambah 12. Maka x plus y kuadrat menjadi 25. Sehingga diperoleh x plus y adalah plus minus, jangan lupa ya, plus minus akar 25. Akar 25 berapa? 5 ya. Berarti plus 5 atau min 5. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sudah habis. Oke, sudah selesai ya untuk pembahasannya. Terima kasih.